Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Surwandono, pada materi Belajar Filsafat untuk Riset Sosial. Pada video kali ini, saya akan mengambil buku babon dari Social Research, Teori, Metode, dan Teknik dari Prejiro Corbetta. Mari kita telusuri satu persatu. Ada 3 paradigma besar dalam riset sosial. Satu, paradigma yang disusun dari filsafat positivism. Apa itu positivism? Nanti kita akan kaji lebih lanjut. Yang kedua, filsafat yang disusun dari gagasan positivism. Jadi, riset yang dibangun dengan filsafat positivism. Antara positivism sama post-positivism sesungguhnya masih dalam satu makna besar tentang pentingnya objektivitas, tentang pentingnya inklusivitas dalam memahami realitas sosial. Yang ketiga, riset sosial yang dibangun oleh filsafat interpretism. Mari kita telusuri satu persatu dari gagasan ini. Gagasan positivism lebih banyak dikenal dari gagasan Augusto Comte. Meskipun dalam sejumlah buku juga ditunjukkan bahwasanya Pak Augusto Comte ini mendapatkan taman diskusi yang kemudian melahirkan gagasan positivism, yakni Henry de Saint-Simon. Augusto Comte juga dikenal sebagai bapak sosiologi yang sebelumnya menamakan sosiologi sebagai fisika sosial. Ini sebagai ketertarikan Augusto Comte terhadap cara pandang ilmu-ilmu alam dalam menjelaskan realitas sosial. Yang kedua, gagasan post-positivism. Gagasan post-positivism ini banyak diilhami oleh gagasan dari Rosenberg ataupun Karl Popper yang kemudian memperkenalkan sebuah mazhab positivism yang dikenal dengan Vina Logic, sehingga nanti akan dikenal sebagai gagasan baru tentang positivism. Yang ketiga, penggagas dari interpretism adalah Max Weber. Kalau positivism sama post-positivism menekankan pentingnya yang disebut dengan objectivity dalam sebuah realitas sosial, Max Weber justru memandang pentingnya memahami realitas sosial dari makna subjectivity. Lebih pada proses pemahaman sesuatu secara unik. Jadi, cara memahami realitas sosial secara unik. Max Weber mempropos sebuah istilah yang sangat lekat dengannya, yakni istilah Verstehen. Istilah untuk memahami sesuatu. Atau in English sering dikenal dengan istilah understanding. How to understand social reality. Ya. Mari kita kaji bagan yang dibuat oleh Prejiro Corbetta terkait dengan positivism, post-positivism, dan interpretivism. Dalam pandangan Corbetta, pada sisi ontologi, positivism memandang bahwasanya ada sesuatu yang disebut dengan naive realism, yakni social reality is real and knowable.
Jadi sebuah fakta sosial itu adalah senyatanya. Fakta sosial itu adalah sesuatu yang dapat diketahui. Berbeda dengan positivism. Positivism memahami dalam konteks critical realism. Social reality is real, but knowable only an imperfect and probabilistic manner. Jadi sebuah realitas sosial itu nyata, tetapi hanya dapat diketahui secara khusus, secara tidak sempurna. Jadi kita tidak bisa menyatakan sesuatu itu benar secara absolut. Sesuatu tersebut dikatakan real hanya bisa difahami dalam situasi tertentu. Maka ini disebut sebagai critical realism. Ya, ini mencoba memahami realitas itu apa adanya. Tidak kemudian dalam makna yang sifatnya general. Yang ketiga, dari pandangan interpretism. Asal-usul dari gejala sosial itu knowable words that are meaning attributed by individual. Jadi sesuatu itu hanya dapat dimaknai yang melekat secara individual. Jadi sesuatu itu hanya bisa difahami dalam konteks subjectivity. Jadi kita tidak bisa melakukan generalisasi sebuah fakta sosial. Bagaimana fakta sosial itu terbentuk? Fakta sosial itu terbentuk sifatnya sangat unik sekali, satu sama lain sangat berbeda. Bagaimana di tingkat epistemologi? Bagi positivism, dikenal dengan istilah dualism objectivity. Jadi, objektivitas itu bermakna dualism. Artinya, sesuatu yang disebut benar itu bisa jadi punya makna dua. Ada dualisme objectivity. Bagi post-positivism, tidak sekedar dualism objectivity, tapi modified dualism objectivity. Jadi, sebuah realitas sosial itu kita tidak bisa pungkiri ini adalah hasil dari proses modifikasi. Kalau yang positivism itu sebuah realitas sosial itu sifatnya dualism, so mama benar ataupun salah, hitam ataupun putih. Kalau post-positivism, hitam ataupun putih itu sangat terkait dengan konteks sosial yang terjadi. Tidak selamanya yang hitam itu absolut hitam. Tidak selamanya yang putih itu absolut putih. Yang hitam bisa jadi abu-abu, yang putih juga bisa jadi apa. Ini yang disebut dengan modified dualism objectivity. Tapi kalau orang positivism tidak. Ini absolute objectivity. Sehingga katakanlah kalau hitam adalah hitam, kalau putih adalah putih. Berbeda dengan kalangan interpretivism. Yakni proses untuk memahami sebuah realitas sosial itu tidak bersifat dualism. Juga tidak bersifat non-objectivity. Nah, di mana katakanlah seorang peneliti ataupun katakanlah objek yang diteliti nanti bisa jadi harus dalam posisi
terpisah. Kita tidak bisa menjudge ini adalah hitam ataupun putih menurut pandangan kita, menurut pandangan seorang peneliti. Kita justru akan bisa mendapatkan informasi hitam dan putih itu justru kita peroleh dari objek. Jadi kita tidak bisa mendefinisikan hitam ataupun putih. Berbeda dengan positivism sama post-positivism. Kita bisa mendefinisikan, kita bisa melakukan kategorisasi. Dalam konteks yang kedua, positivism melihat sebuah kebenaran itu sifatnya adalah absolut, sehingga disebut dengan true result. Jadi kebenaran ini kebenaran yang sungguh-sungguh benar. Kalau ini putih, ini adalah kebenaran mutlak. Ini adalah putih. Kalau ini hitam adalah kebenaran mutlak, ini hitam. Seorang peneliti bisa menentukan hitam ataupun putih, sehingga sebuah kesimpulan dari epistemologi positivism sifatnya menjadi sangat jelas. Ini ada true result. Kalangan post-positivism dalam konteks epistemologi kedua, hasilnya adalah probabilistically true. Jadi kebenarannya ini kebenaran yang berderajat. Jadi kita tidak melihat kebenaran yang sifatnya absolutely, tapi probabilistically true. Bagi kalangan interpretism, hasil dari sebuah pemahaman sesuatu itu sifatnya tidak bisa kita tentukan benar dan salahnya. Peneliti tidak boleh menjudge ini benar ataupun ini salah. Karena apa? Peneliti dan objek itu tidak bisa dipisahkan. Tetapi keduanya saling ketergantungan. Nah, kalau orang positivism ataupun positivism, mereka mementingkan pentingnya free value. Jadi antara peneliti dengan yang diteliti itu harus memiliki keotonoman. Kedua belah pihak ini otonom. Peneliti punya kuasa menentukan benar ataupun salah. Kemudian objek itu juga bisa mewakili dirinya sendiri yang kemudian dipersepsi oleh peneliti. Dalam konteks metode pengembangan ilmu, kalangan positivism dan post-positivism mengedepankan pentingnya experimental science. Jadi pentingnya proses uji coba ketika memahami sesuatu. Di sini positivism sama post-positivism menekankan pentingnya proses intervensi dari para peneliti. Peneliti itu diperkenankan atau boleh melakukan intervensi terhadap objek atau realitas sosial, sehingga dia bisa menemukan kebenaran baru. Berbeda dari kalangan interpretism. Proses pengembangan pengetahuan tidak dilakukan dengan cara experimental science, tapi dilakukan dengan interpretative science. Jadi proses ilmu itu dikembangkan dengan proses memahami realitas sosial apa adanya. Jadi gejala sosial itu difahami secara natural. Bagaimana tujuan epistemologi positivism ataupun post-positivism? Jadi tujuan dari riset sosial dalam konteks positivism sama post-positivism cenderung hendak menjelaskan sesuatu. Maka tujuannya adalah explanation. Untuk mendapatkan penjelasan yang detail tentang sesuatu. Untuk mendapatkan determinant factors.
untuk mendapatkan determinan variable, untuk mendapatkan faktor utama apa yang menyebabkan sesuatu itu terjadi. Sedangkan interpretism, tujuan dari proses riset sosial itu adalah proses memahami sesuatu secara komprehensifly. Proses memahami secara komprehensif. Sehingga bagi kalangan interpretism yang menjadi tujuan dari riset adalah bagaimana realitas sosial itu bisa dimaknai secara utuh. Tidak hanya sekedar memaknai sesuatu berdasarkan kepada main variable, main determinant variable, tapi dilihat secara utuh. Dalam istilah ilmu-ilmu ekonomi, ilmu-ilmu sosial, ada istilah yang disebut dengan ceteris paribus. Sesuatu terjadi dengan mengasumsikan sejumlah variabel tidak berubah. Ini artinya ceteris paribus itu adalah sebuah filsafat sosial terkait dengan metode riset yang cenderung mengedepankan filsafat positivism dan post-positivism. Jadi proses memahami sesuatu dengan mengasumsikan intervensi riset sosial itu dalam ruang hampa. Jadi artinya di luar ruang itu kemudian tidak dijadikan variabel penentu. Bagi interpretism tidak bisa kita memahami realitas sosial itu dalam konteks ruang hampa, karena justru akan mendapatkan yang disebut sebagai naive science. Oke, demikian pengantar awal ketika kita berbincang tentang ontologi dari positivism, post-positivism, interpretism, dan epistemologi dari 3 paradigma dalam riset ini. Semoga bermanfaat. Kita akan ketemu pada sesi video berikutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.